Kayana Wallahul ladzi la ilaha illa Ar-Rahmanir-Rahim Salamul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Basirul Qawiyul Ghaffarul Qahhar Al-Halim Al-Qadirul Basirul Qadirul Wasi'ul Mu'izul Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muhsin Al-Hasimul Jalil Al-Karimul Rahimul Mubinul Wasidul Hamidul Wasidul Majidul Al-Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Mubil Muqtadi'ul Mu'id Al-Mubil Mu'id Al-Wahidul Majidul Wahidul Ahadul Qahharul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Dhahirul Batinul Mahiyul Mut'alul Tawabul Mutahimul Malik Mulkul Jalali wal Ikram Al-Mulkul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Umurul Hadi Ulbati Al-Warid Masyurul Allahumma sholli sholati ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumah bisawami dada kalimah ulama dakaro kaza kala ambikrika filu. Baik, selanjutnya kita baca bersama janji siswa SDIP Permata Hati. Silakan disiapkan dulu semua catatannya. Sudah dibuka catatannya? Sudah. Jadi kalau sudah kita mulai bersama. 1, 2, 3. Selalu menutup aurat di mana saja berada. Mana saja saya berada. Tiada hari menyertakan dalam setiap amal perbuatan.
5. Membudayakan, senyum, salam sapa, sopan santun pada sesama. 6. Sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. 7. Wajib belajar dan semangat meraih cita-cita. 8. Sebagai siswa SDIT Permata Hati hingga akhir hayat. Biarin itu sinyalnya sama. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, Nak. Sehat. Sudah sarapan pagi semuanya? Ya. Semuanya sudah sholat duha? Ya. Ya, sholat duhanya ya, Nak. Sholat duhanya dilaksanakan ya. Masih ada beberapa anak kelas 1B yang masih sholat duha. Ayo, siapa? Ya, anak kelas 1B siapa yang sering meninggalkan sholat duha? Ya, harapannya mulai hari ini tidak ada lagi ya. Yang belum sholat duha selesai, belum segera sholat duha. Semuanya? Ya, Us. Ya, Ustazah pengen tahu yang sudah sholat duha, angkat tangannya, kameranya dinyalakan ya semuanya ya. Yang sudah sholat duha angkat tangan. Belum. Mbak Askara sudah belum? Mbak Askara ya? Belum. Mbak Lu sudah sholat duha? Mbak Luna sudah, Mbak Apel sudah, Mbak Askana sudah duha belum? Belum. Ya, setelah Google Meet sholat duha ya, Nak ya? Ya, Mbak Janita sudah sholat duha belum? Belum. Setelah Google Meet sholat duha, Nak ya? Janita ya? Ya. Kemudian Mbak Dia, hari ini Mbak Dia? Ya. Mbak Dia, kameranya dinyalakan Mbak Dia. Mbak Rindu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sholat duha belum, Nak? Sudah. Mas Izar sudah sholat duha? Belum. Lagi sholat ya? Ya. Mbak Zaza sudah sholat duha? Yang beli kursi ya? Setelah ini sholat ya, Nak. Mbak Sekar sudah sholat duha belum, Mbak Sekar? Enggak kelihatan aku. Mbak Sekar, kameranya dinyalakan ya, Mbak Sekar ya? Mbak Sekar. Mbak Sekar sudah sholat duha belum, Mbak Sekar? Ya, ini. Ya, sudah. Ya, ini sudah nyala, Mbak Sekar, kameranya sudah terlihat. Ya. Sudah sholat duha belum, saya? Belum. Setelah Google Meet sholat duha, Nak ya? Ya, oke. Nanti sholat duha ya, Mbak Sekar ya. Sholat duha. Baik. Yang lainnya sudah ya, insya Allah ya. Baik, langsung saja. Untuk materi kita hari ini adalah kita hari ini pelajaran PBNA ya, sejalannya karakter building. Hari ini kita akan belajar
Bisa ada berbagi materinya dulu. Ya, silakan bisa dilihat di layar laptop atau layar HP. Sudah terlihat gambar anak memakai jilbab? Sudah terlihat? Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar karakter building CB tentang membiasakan diri menutup aurat. Ya, aurat atau aurat ya. Nah, Ustazah, ya. tadi aku olahraga aku pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Askana. Wah, ya bagus ya, sudah menutup aurat ya pakai jilbab ya. Barakallah Mbak Askana. Baik, Ustazah lanjutkan ya nak ke materi kita. Ya, Ustazah ulangi, materi kita hari ini adalah membiasakan diri menutup aurat. Nah, ada di dalam sebuah hadis, ya, hadis menutup aurat berbunyi inna nuhina auratuna, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya, didengarkan dulu. Ya. Kemudian aurat itu apa ya, Ustazah? Aurat atau aurat adalah anggota dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan menggunakan pakaian. Nah, jadi aurat itu adalah bagian tubuh kita, nak. Kita mempunyai tubuh ya. Ya, bagian tubuh kita, tubuh manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Ya, kita manusia ya. Kita manusia yang mempunyai bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan menggunakan pakaian. Ya, jangan sampai seperti apa ya? Ya, sebentar nak. Jadi jangan sampai ya nak, kita seperti hewan. Kalian pernah melihat hewan? Ada tidak hewan yang memakai baju? Tidak. Ya. Nah, kita manusia, Allah memuliakan manusia. Ya, kita diperintahkan Allah untuk menutup aurat kita. Ya, siapa yang memanggil nama Ustazah? Apa Us? Tadi ada yang memanggil nama Ustazah, siapa? Us. Ya, Ustazah lanjutkan menjelaskan materi dulu ya, nak. Bagi yang bertanya nanti di belakang ya. Ya, jadi Ustazah ulang lagi, aurat adalah bagian tubuh kita yang harus kita tutupi, ya. Jangan sampai orang lain melihat bagian tubuh kita. Seperti itu ya, Mak, dengan menggunakan pakaian. Nah, bagi umat Islam, tidak menutup aurat sama halnya melanggar syariat dan akan mendapat dosa. Wah, serem ya ternyata, Nak ya. Yang tidak menutup aurat, kita akan mendapatkan dosa. Pengen dosa apa pengen pahala ya kira-kira ya? Pahala. Ustazah yakin anak solihah semuanya pingin pahala. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus melaksanakan. Nah, salah satu perintah Allah adalah kita diminta untuk menutup aurat kita, seperti itu, ya. Dan tentunya jika Allah sudah memerintahkan kepada kita itu
pasti akan ada manfaat dan kebaikan untuk diri kita, ya. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk umatnya, untuk kita, seperti itu, untuk hambanya. Mohon maaf, bukan umatnya, untuk hambanya, ya. Nah, di sini ada batas-batas aurat, ya. Didengarkan, nak, ya. Untuk aurat laki-laki ternyata batasnya beda dengan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki, pasti kan aurat artinya bagian tubuh yang harus ditutup. Kalau laki-laki, yang wajib ditutup dari pusar sampai lutut. Tahu pusar? Pusar atau wudel, ya. Bahasa Jawanya wudel. Nah, laki-laki yang wajib ditutup mulai dari pusar sampai lutut. Sampai dengkul itu wajib ditutup, tidak boleh diperlihatkan orang lain, ya. Yang anak laki-laki, ya, nak, ya. Nah, jadi harus ditutup bagian pusar sampai lutut. Kemudian batas aurat perempuan. Nah, sedangkan bagian tubuh yang harus ditutup anak perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ternyata anak perempuan itu bagian tubuhnya harus ditutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Halo, suara Ustazah jelas, nak? Jelas. Baik, kita ada lanjutkan. Nah, ya, seperti dalam firman Allah di Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, nah, kalau firman Allah ini berarti Allah, ya, yang mengatakan, ya, dan janganlah mereka atau para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kemihnya ke dadanya. Nah, yang dimaksud dengan perhiasan yang tampak itu adalah muka atau wajah dan dua telapak tangan. Nah, jadi firman Allah di dalam Al-Quran ini sudah jelas, ya, nak, bahwa Allah memerintahkan kepada kita, ya, di sini dikatakan perempuan untuk menutupi semua badannya kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu wajah dan telapak tangan. Nah, makanya kita diajarkan di SDIT untuk perempuan harus memakai kaos kaki. Ternyata kaki kita itu juga harus ditutup, ya, nak, pakai kaos kaki, ya, seperti itu. Ya, kita mumpung masih kecil, solih-solihah semua, belajar untuk menutup aurat supaya sudah besar sudah terbiasa untuk menutup aurat kita, seperti itu. Selanjutnya, nah, ternyata perintah Allah kepada hambanya, kepada kita itu ada manfaatnya, nak. Di sini ada tulis ada manfaat, ya. Sebenarnya masih banyak sekali, ini hanya Ustazah singkat saja. Manfaat menutup aurat, ya. Ini kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan, ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Yang pertama, memperoleh pahala. Nah, menutup aurat merupakan perintah Allah bagi kaum Hawa. Kaum Hawa itu kaum perempuan. Dalam menutup aurat ini banyak sekali manfaat yang akan kaum Hawa peroleh atau kaum perempuan peroleh. Manfaat pertama adalah pahala berlimpah. Wah, tetapi tidak mendapatkan pahala banyak dari Allah? Suka. Nah, artinya saat seorang perempuan menggunakan pakaian yang menutup aurat, maka dia memperoleh pahala dari Allah. Masya Allah, ya, nak. Jadi ternyata ketika kita menutup aurat kita menggunakan pakaian muslimah, memakai jilbab, memakai kaos kaki, kita niatkan untuk menutup aurat, maka kita dapat pahala. Ustazah, kalau kita pakai pakaiannya setiap hari menutup aurat, berarti pahala kita, ya iya, pahala kita banyak sekali berlimpah. Apalagi setiap kita memakainya, kita niatkan karena melaksanakan perintah Allah. Nah, ternyata pahalanya berlimpah, ya, nak, dari Allah ketika kita menutup aurat kita. Yang kedua, manfaat menutup aurat yang kedua adalah menambah iman. Nah,
Iman, masih ingat pengertian iman? Iman itu sesuatu yang tidak nampak ya, iman itu ada di hati. Tapi iman juga bisa terwujud dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal berpakaian dan berbusana. Seorang wanita solihah tentu akan berbusana dan berpakaian yang syar'i dan menutup aurat. Nah, ketika kita menutup aurat kita, itu sudah menandakan bahwa kita adalah seorang muslim, ya, seperti itu. Jadi selain yang membedakan mana yang muslim, mana yang bukan muslim kan biasanya terletak dari sholatnya. Ternyata menggunakan pakaian untuk menutup aurat itu bisa membedakan kita kalau kita itu adalah orang muslim, seperti itu. Ya. Nah, tapi bukan berarti ketika kita melihat orang tidak pakai jilbab berarti dia bukan muslim. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita doakan semoga yang belum menggunakan jilbab segera Allah terbuka hatinya untuk Allah mudahkan menggunakan jilbab dan pakaian yang menutup aurat seperti itu. Nah, yang ketiga, manfaat menutup aurat adalah meningkatkan harkat dan martabat wanita. Nah, ternyata seorang wanita yang berbusana rapi, yang menggunakan pakaian syar'i itu akan mulia dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah. Nah, jadi ketika kita menggunakan pakaian rapi, menutup aurat, syar'i, itu akan terlihat mulia di depan orang lain, apalagi di mata Allah kita insya Allah akan sangat mulia. Bisa dipahami, Nak? Coba sekarang ada mau nanya dulu, siapa yang dari kecil atau dari sekarang ingin belajar menutup aurat? Sama Barokallah Mbak Sila, Barokallah Mbak Abel, ya, Mbak Rindu, ya semuanya ya, Mbak Janitra, Mbak Luna, ya. Ada yakin solihah semuanya ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Salah satunya dengan cara melaksanakan perintah menutup aurat. Jadi perintah menutup aurat itu bukan perintah dari kita, melainkan dari Allah. Allah ya yang memerintahkan ya. Nah, jadi mumpung masih kecil kita biasakan menutup aurat kita ya. Jika ingin keluar rumah gunakan pakaian yang panjang, pakai jilbab. Nah, seperti itu. Yang laki-laki tidak pakai jilbab ya, laki-laki ya. Ya, baik. Sekarang kita coba membaca hadis menutup aurat bareng-bareng ya. Tadi kan baru Ustazah yang membaca. Ikuti Ustazah ya. Ikuti Ustazah ya. Hadis menutup aurat. Ayo ikuti. Hadis menutup aurat. Inna nuhina Angtura Ya, pada sekali lagi. Inna nuhina. Sekarang Ustazah sambung ya, didengarkan dulu. Inna nuhina auratuna. Ayo bareng-bareng pelan-pelan. Auratuna. Inna auratuna. Siapa yang sudah bisa baca sendiri tanpa Ustazah angkat tangannya? Ya, silakan Mbak Abel.
Dibaca judul hadisnya. Judul hadisnya dulu Mbak Bel. Hadis menutup. Mbak Bel, coba diulang saya dari judulnya. Hadis menutup aurat. Ayo. Hadis menutup sesungguhnya dilarang menampakkan aurat. Ya, barokallah Mbak Abel. Coba selain Mbak Abel, ada lagi yang mau membacakan. Ayo. Hadis menutup aurat. Ayo Mas Arkan. Ya, silahkan Mas Arkan. Ayo Mas Arkan. Hadis menutup aurat. Artinya. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya, barokallah Mas terima kasih ya. Askana mana ini Askana? Mana ini Askana sebentar. Kita cari Mbak Askana dulu. Yang namanya Anissa. Ya. Ya, sebentar nak ya. Ya, silakan Mbak Askana. Kameranya dinyalakan, Nak. Menutup aurat. Kameranya dinyalakan, Nak. Mohon maaf, kameranya dinyalakan ya. Ya. Ya, silakan Mbak Askana. Hadis menutup aurat. Inna. Ayo Mbak Askana. Ya, enggak apa-apa Mbak Askana. Ayo, silakan sama saja. Inna urina auratuna. Artinya sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya, barokallah Mbak Askana, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi ya yang ingin membaca hadisnya? Angkat tangannya silahkan. Ya, Mas Iqbal, silahkan Mas Iqbal. Hadis menutup aurat. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya, barokallah Mas Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi ya yang ingin membacakan hadisnya? Mas Izan. Ayo silakan Mas Izan. Inna nuhina artinya sesungguhnya kita dilarang aurat kita. Ya, barokallah Mas Izan. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau baca hadisnya? Ya, yang belum silahkan. Mbak Zaza, Mbak Cila, Mbak Luna, Mbak Sekar, Mas Mahesa, Mbak Dia, ada yang mau lagi membaca? Mas Mahesa mau membaca? Ya, Mas Mahesa ya. Ada mau. Jadi kalau nggak ada yang mau lagi, kita bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3.
hadis menutup aurat. Auratuna sesungguhnya kita yuk diulang sampai 5 kali supaya hafal. Hadis menutup aurat. Sesungguhnya kita menampakkan aurat. Yang ketiga, hadis menutup aurat. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Keempat, hadis menutup aurat. Terakhir, hadis menutup aurat. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Ada mau bertanya? Siapa nongkrong? Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan batas aurat laki-laki angkatannya? Arkan, coba diulang Mas Arkan, dari mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Barakallah Mas Arkan. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan batas aurat perempuan? Siapa yang mau menyebutkan? Sampai kaki. Aku. Oh, aku ya, Mbak Askana, silahkan. Batasnya dari mana, perempuan? Dari mana, Mbak Askana? Mbak Askana, sebutkan batasnya dari mana? Hadis atau apa, Om? Batasnya sayang, batasnya yang harus ditutup dari mana sampai mana aurat perempuan? Perempuan menutup aurat sampai lutut. Sampai lutut. Yang sampai lutut laki-laki ya sayang ya. Coba yang lain. Yang lain siapa? Ya, silakan. Batasnya dari mana, Bel? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, Om. Oke, kalau Pak Abel benar ya. Batasnya seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Tadi Ustazah menjelaskan aurat itu artinya apa ya? Ada yang masih ingat ini ya? Apa Mas Iqbal? Apa yang harus ditutup Mas Iqbal? Gigi atau budak harus
Iya, benar. Bagian tubuh kita yang harus ditunduk. Barokallah. Nah, coba sekarang lagi. Sebutkan manfaat untuk aurat. Siapa lagi, ayo? Ada tiga manfaatnya apa ya? Ada yang mau menjawab? Ini murid yang aja yang mau menjawab, silakan. Manfaat menutup aurat apa ya? Yang pertama ya, kita mendapat apa ya dari Allah ya? Iya, mendapat pahala. Nah, yang kedua, ya, menutup aurat apa ya? Pasarkan. Boleh. Apalagi yang tadi Ustazah sampaikan apa? Menambah iman. Jadi, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Kita sudah belajar dengan aurat, kemudian kita sudah belajar batas-batas aurat yang harus ditutup untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kita sudah belajar hadis menutup aurat, dan kita juga sudah belajar manfaat menutup aurat. Nah, harapannya setelah ini soli-soli semuanya bisa membiasakan diri aurat. Nah, ya, kita sudah tahu batas-batasannya sampai ya. Jadi kita sudah mulai belajar untuk menutup aurat kita ya. Kita biasakan dari sekarang seperti itu. Baik, selanjutnya Ustazah absen dulu ya, ya. Mas Arsya hadir tidak? Ya. Arsya tadi hadir ya? Masih ada nggak Arsya? Arsya hadir. Ajila hadir. Akana hadir. Akana hadir. Akana hadir Mbak Fatia. Mbak Fatia ya. Ya, ada hadir di absen. Mbak Fatia hadir. Fatia tidak ada ya. Mbak Luna hadir. Mbak Luna di HP-nya sudah bisa melihat materi Halo Mbak Luna. Mbak Luna di HP-nya sudah bisa melihat materi sana belum? Mbak Luna hadir, Mbak Janitra. Hadir. Arkan sudah di absen ya, Arkan ya. Mbak Jaja hadir. Hadir. Mbak Saki hadir ya hari ini ya. Mbak Saki, assalamualaikum Mbak Saki. Ya, barakallah Mbak Saki hari ini bisa hadir ya. Mbak Merandia, Mbak Dia tadi sempat hadir, masih ada Mbak Dia. Dan hadir. Mas Tata. Ya. Mas Bas. Hadir ya. Mas Bas sepertinya masih dalam perjalanan ya Mas Bas ya. Mas Fahri hadir. Fahri tidak aktif. Mas Sani. Kami sudah ya Mahesa. Hadir ya, Mbak Naura hadir. Mbak Naura tidak hadir ya, Mbak Jawa.
Mbak Jawa hadir ya? Di kamera adanya Mbak Jawa ya? Mbak Rindu hadir? Hadir. Mbak Sekar? Mbak Sekar hadir? Sekar tadi hadir ya? Mbak Sania hadir? Tidak. Mas Zafran? Tadi sepertinya sempat hadir ya, Zafran ya, sebentar ya? Ya. Ya, ini ada berapa yang sudah keluar ya ternyata ya. Baik. Yuk, kita tutup dengan membaca doa wal asri. Jika berdoa, wal asri. Ya, pada beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, kita ada foto dulu ya, sebentar ya. Ya. Kita ada foto ya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Baik, silakan semuanya. Setelah ini yang belum sholat duha, segera sholat ya. Tidak main dulu ya. Kalau main nanti sholat duhanya jadi terlewatkan. Ya, yang mau ngaji silakan ngaji. Jangan lupa ini ambil yang sudah sholat duha. Yang belum setelah Google Meet langsung ambil air wudhu ya, Nak. Tidak nanti-nanti. Kalau nanti-nanti jadinya terlewat sholat duhanya. Ya, baik. Silakan sudah meninggalkan ruangan Google Meet ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali. Ya. Dadah. Ya, Nak. Dadah Ustazah. Dadah. Ya, wah, adanya Mbak Rindu ya. Ustazah. Ya, Nak. Aku belum di absen. Siapa namanya? Aku. Mas Mahesa sudah Ustazah absen tadi ya? Oke. Nah,